Jadi kalau kita baca ayat Allah Subhanahu wa taala, inna khalaqnakum, ini bacana Ustaz Dedi tadi, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Ya, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memang menciptakan kita ya dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kita syu'ub ya wa qabail, berkabilah-kabilah, lita'arafu, untuk kita saling kenal mengenal, untuk kita saling memahami. Artinya apa? Secara karakteristik manusiawinya ya, masing-masing wilayah itu berbeda. Maka ketemu orang Jawa Tengah dengan Jawa Timur itu tidak sama. Ya. Ketemu dengan Jawa Barat tidak sama. Ketemu dengan orang Minang tidak sama. Ketemu dengan orang Batak tidak sama. Karena karakteristiknya begitu, ya, secara manusiawinya. Karakteristik yang berbeda itu bukan berarti kita harus berbeda-beda. Nah, kan gitu persoalannya. Nah, secara memahami kehidupan, karakteristik yang berbeda-beda itu tidak terlalu berpengaruh. Maka Rasulullah pun kan mencontohkan kepada kita bagaimana Umar yang keras, bagaimana Abu Bakar yang lembut. Semuanya bersatu di bawah Rasulullah. Itu menunjukkan daerah ini adalah orang-orang yang keras. Contoh orang Batak sukanya suaranya keras, sama dengan Madura umpamanya. Atau Jawa Timuran, ya. Beda dengan orang Solo yang lembut, ya. Beda dengan orang Minang nih setengah keras setengah lembut. Ketika kita menemui hal yang begitu, jadi kita tahu berurusan dengan orang Minang bagaimana, berurusan dengan orang Batak gimana, berurusan dengan orang Jawa gimana. Tahu kita lita'arafu, ya. Tahu kita untuk saling mengetahui itu, ya. Nah, tapi Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah itu orang yang paling bertakwa. Orang yang paling bertakwa itu artinya apa? Seluruh karakteristiknya itu harus diturunkan. Yang harus ditinggikan adalah ketakwaannya. Sekeras-kerasnya Umar, ketakwaannya harus di atas daripada kerasnya. Selembut-lembutnya Abu Bakar, tapi ketakwaannya harus lebih tinggi daripada kelembutannya. Ketika Allah memerintahkan A, walaupun dia lembut, dia juga bisa keras. Nah, kita ingat bagaimana ketika kasus orang tak mau membayar zakat. Semua orang nolak termasuk Umar. Apa kata Umar? Tidak perlu kita perangi. Tidak bisa, kata Abu Bakar. Kita harus perangi. Kalau kalian tidak mau berangkat, saya mimpin pasukan langsung. Gitu kata Abu Bakar. Padahal dia orang yang lembut. Nah, jadi gitu. Jadi kenapa? Karena ketakwaannya di atas daripada karakteristik dirinya. Nah, jadi kita pun begitu. Sebenarnya banyaknya adat budaya di sekeliling itu, diketahui suku-suku masing-masing itu, biar kita tahu karakteristiknya. Dan ketika Islam mensibghah mereka, masuk mutajassad ke dalam diri mereka, maka itu menjadi peluang yang luar biasa. Dalam kondisi hari ini juga begitu. Jadi dengan adat istiadat yang begitu banyak ini, ya itu harus diturunkan levelnya sehingga ketakwaan kita lebih tinggi. Nah, jadi begitulah kira-kira. Sehingga adat istiadat ini hanya untuk kita saling kenal mengenal. Jadi kalau saya mau ke Sijunjung, gimana cara bersikap di Sijunjung ya? Kalau saya mau ke Damasraya, bagaimana bersikap di Damasraya ya? Kalau saya ke Palembang, bagaimana ya? Sehingga tahu kita, kalau orang Jawa bilang unggah-ungguhnya, tahu kita. Ya, bagaimana cara berbicaranya, bagaimana cara bersikap, sehingga tidak ada terjadi persoalan ketika kita di situ. Selama itu tidak melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala.